Di balik diam, ada luka yang tak bisa disembuhkan. Di balik cinta, ada rahasia yang tak bisa dibagikan. Selamat datang di ceritanya. Anak itu lahir saat hujan tak lagi turun, dan bumi seolah tak ingin menjadi saksi. Separuh tubuhnya manusia, separuhnya kambing. Mereka memberinya nama Beang. Ia tidak menangis, hanya menatap, seperti ingin dimengerti oleh dunia yang tak pernah memintanya lahir. Cinta mereka diuji, bukan oleh perselingkuhan, bukan oleh kemiskinan, tapi oleh bentuk cinta itu sendiri, yang lahir dari rahasia terdalam tubuh dan jiwa manusia. Ini adalah kisah tentang apa yang tak pernah dikatakan, dan apa yang tetap hidup dalam diam. Yang tak pernah dikatakan. Cerita penuh makna dari cerita senja. Subscribe untuk cerita-cerita senja lainnya. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggir ladang, tak jauh dari batas hutan pinus. Setiap pagi, embun turun tebal di rerumputan. Dari jendela, kadang terdengar suara gagak atau desau angin dari utara. Suatu pagi, seekor burung mati di depan pintu. Danu tak berkata apa-apa. Ia kuburkan burung itu di bawah pohon jambu. Raras hanya melihat dari balik jendela. Tak ada pertanyaan, tak ada kalimat. Sudah 2 tahun mereka menikah. Tanpa anak, tanpa banyak bicara. Tapi mereka tetap tidur satu ranjang, tetap makan di meja yang sama. Ada kebersamaan yang lebih kuat dari cinta, diam yang tak saling pergi. Kadang, malam-malam, Raras duduk di ujung ranjang. "Apa yang kau lihat?" tanya Danu suatu kali. "Langit," katanya, "yang tetap biru meskipun kita seperti ini." Anak itu lahir di akhir musim hujan. Hujan turun 2 minggu penuh. Tanah jadi lumpur. Angin membawa kabut dari gunung. Malam itu, hujan berhenti. Raras menggigil. Air ketubannya pecah di atas tikar. Danu membopongnya ke rumah dukun beranak. Rumah tua yang bau akar dan dupa. Setelah tangis pertama, keheningan mengeras seperti batu. Dukun itu menatap bayi itu lama. Separuh tubuhnya manusia, separuh lagi bukan. Kaki bercabang seperti kambing. Bulu tumbuh di dada. Kupingnya panjang dan runcing. Tapi matanya mirip Raras. "Ini bukan anak biasa," kata dukun itu pelan. "Kalian tidak boleh tunjukkan ini pada siapapun." Raras memeluk anak itu. Ia tak menjerit. Ia hanya menangis tanpa suara. "Dia anak kita," katanya. Danu hanya diam. Mereka menamainya Bayang. Bayang tidak menangis di malam hari seperti bayi lain. Ia hanya bersuara lembut, seperti rintihan binatang kecil. Raras menyuapi dan memandikannya seperti biasa. Menyanyikan lagu-lagu lama. Lagu masa kecil. Bayang tenang kalau dinyanyikan. Ia tidak bicara, tapi matanya mengerti. Danu makin sering di luar, menggali sumur, menanam jagung. Ia butuh alasan untuk jauh dari rumah. Malam-malam mereka sunyi, tak ada percakapan tentang Bayang. Hanya saling tatap dalam diam. Tatapan yang berkata, "Apa yang telah terjadi pada kita?" Tapi tak satu pun berani mengucapkannya. Orang-orang mulai bertanya, di warung, di ladang, di surau, "Kenapa anakmu tak pernah kelihatan? Tak pernah ke posyandu? Kenapa rumahmu selalu gelap?" "Anaknya sakit," kata Raras. "Kami ingin menjaganya tetap tenang," tambah Danu. Bisik-bisik tetap ada. Malam itu, ada batu dilempar ke jendela. Kaca pecah. Danu hanya mengumpulkan pecahan, lalu menatap langit. Raras memeluk Bayang. Ia menangis tanpa suara. Rumah makin sunyi. Suatu pagi, Raras membungkus kaki Bayang dan membawanya ke sungai.
Mereka duduk di atas batu besar. Bayang tertawa kecil melihat ikan. Seorang nenek lewat. Ia melihat kaki Bayang. Ia diam, lalu mengangguk dan pergi tanpa sepatah kata. Setelah itu, Raras tak pernah lagi membawa Bayang keluar. Waktu terus berjalan. Bayang bertambah besar. Ia tak bicara, tak bisa berjalan, tapi matanya hidup. Ia tahu saat ibunya menangis. Ia tahu saat ayahnya marah. Ia tahu tapi tak bisa mengucapkannya. "Aku takut mati duluan," kata Raras. "Kenapa?" tanya Danu. "Karena aku satu-satunya yang tak menganggap dia aneh." Danu tak menjawab. Kemarau datang. Daun-daun jatuh lebih awal. Udara kering. Bayang demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Danu mencari dukun, tapi ia sudah pindah. Mereka pergi ke kota, ke klinik kecil. Dokter menatap Bayang. "Lama. Anak ini tak akan lama," katanya pelan. Raras menggenggam tangan Danu di jalan pulang. Tak ada kata. Malam itu, Bayang diam. Ia memandang ibunya lama sekali, seolah ingin mengingat wajah itu, lalu memejamkan mata. Ia tidak bergerak lagi. Raras tak menangis. Ia hanya memeluk tubuh kecil itu lama sekali. Danu menggali lubang di belakang rumah. Di bawah pohon jambu. Ia tak ucapkan doa. Hanya menutup mata dan menekan tanah dengan kedua tangan. Raras tak bicara selama berbulan-bulan. Danu tak memaksa. Suatu pagi, ia berkata, "Kita tanami pohon di makamnya." "Pohon apa?" tanya Danu. "Jambu. Yang manis, supaya anak-anak bisa memetiknya kelak." Mereka tanam pohon bersama. Waktu berjalan. Orang-orang lupa. Rumah itu tetap sunyi. Tak ada anak lain. Tak ada tawa. Tapi pohon jambu itu tumbuh besar. Setiap musim, anak-anak datang memetik buahnya. Mereka tertawa. Mereka tak tahu siapa yang dikubur di bawahnya. Raras duduk di kursi tua, menatap mereka. Kadang ia tersenyum, kadang ia menangis, dan kadang ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kau tidak aneh. Kau hanya lahir dari dua manusia yang takut pada dunia."